触る。おかしな子ね。私、見ないで。栄一くんのKonon katanya di setiap sekolah yang terbengkalai bakalan ada hantu jahat yang bersemayam di sekolah tersebut. Dan cerita akan berfokus kepada seorang siswa bernama Tachi yang saat ini sedang penasaran dengan sebuah bangunan terbengkalai di sekolahnya, di mana dia ingin membuktikan sebuah legenda kuno menceritakan seorang hantu yang sering bergentayangan di bangunan terbengkalai itu. Tapi ketika Tachi baru saja sampai di sebuah ruangan terbengkalai, Tachi nggak sengaja melihat sebuah cermin yang seakan sedang memanggil dirinya. そんなに怖い顔しているかしら? Melihat gadis cantik bernama Kanao Yuko itu, langsung membuat Tachi pun bertanya bahwa kenapa ada gadis secantik ini di bangunan sekolah terbengkalai. Tapi ketika melihat Yuko lebih dekat lagi, Tachi pun mulai merasa aneh karena aura Yuko sangat berbeda dari manusia biasa. Dan untuk membuktikannya, Tachi pun mencoba untuk menyentuh tubuh Yuko, berharap dia bukanlah seorang hantu. 幽霊なら触ることはできないはず。なんだこれ、まさか。ごめんなさい。 Melihat Tachi yang mencoba menyentuhnya, Yuko lantas mengatakan sebuah fakta kepada Tachi kalau ternyata dia sebenarnya memang merupakan seorang hantu yang sudah bergentayangan lama di tempat tersebut. Namun walaupun Yuko sudah menjadi hantu sejak lama, tapi Yuko belum tahu apa yang sudah membuatnya menjadi hantu seperti ini. Dan setelah itu, Yuko pun segera mengajak Tachi ke atap sekolah dan mengatakan jika ia ingin berkenalan dengan Tachi. 止めてくれたんだ。 Tapi setelah itu, Yuko pun menjelaskan kalau ini bukanlah tubuh aslinya, di mana tubuh asli Yuko sebenarnya sudah meninggal dan berada pada suatu tempat di bangunan ini. Mendengarkan hal itu, Tachi pun menjadi sangat terkejut karena ia nggak menyangka jika Yuko adalah seorang hantu legenda tersebut, di mana beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang gadis yang terperangkap di sekolah karena sebuah kutukan misterius yang mengutuknya, dan gadis itu adalah Yuko. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Tachi pun langsung berlari secepat mungkin untuk mencari tahu tubuh Yuko yang asli. Tapi ketika Tachi berhasil menemukannya, dan setelah itu, Yuko pun menjadi semakin dekat dengan Tachi karena setelah puluhan tahun lamanya, Tachi adalah orang pertama yang bisa melihat dan menyentuh tubuh Yuko. Dan karena Tachi sangat penasaran dengan masa lalu Yuko, ia pun segera mengajak Yuko untuk mencari tahu masa lalunya. Namun ketika melihat Tachi yang sangat penasaran dengan masa lalunya, malah membuat hasrat skibidi Yuko menjadi naik. Tapi tiba-tiba datanglah seorang gadis bernama Momo yang ternyata saat ini sedang tersesat ketika sedang menjelajahi bangunan tersebut. Dan untung aja Momo nggak bisa melihat keberadaan Yuko. Kemudian Momo pun mulai bercerita jika beberapa hari yang lalu dia sudah memainkan sebuah game pemanggil hantu di bangunan tersebut. Tapi setelah melakukan game tersebut, Momo merasa jika hantu Yuko mungkin sudah menempel pada tubuhnya, yang tanpa Momo sadari jika sedari tadi Yuko sedang berada di hadapannya. Lalu untuk bisa menghilangkan rasa takut Momo, Tachi dan Yuko pun memutuskan untuk berpura-pura melakukan pengusiran hantu supaya bisa membuat Momo mengira jika Tachi seakan bisa mengusir hantu Yuko dari tubuh Momo, yang padahal sebenarnya mereka hanya pura-pura aja. Tapi semenjak di hari itu, pada keesokan harinya, Momo pun mulai sering datang untuk bertemu dengan Tachi lagi. Karena Momo sudah mengira jika Tachi merupakan seorang siswa dukun yang bisa mengusir hantu. Dan pada keesokan harinya, Yuko pun mulai semakin dekat dan akrab dengan Tachi karena Tachi merupakan orang pertama yang bisa melihat wujud asli Yuko. Tapi perasaan bahagia itu nggak bertahan lama, dimana ketika Momo kembali datang untuk bertemu dengan Tachi, langsung membuat Yuko merasa cemburu akan hal itu. Sementara di lain sisi, Tachi rupanya sedang menemui seorang gadis bernama Karin yang sedang mengajak Tachi untuk bertemu. Dan secara mengejutkan, Karin segera menyuruh Tachi untuk menjauhi Yuko karena Yuko adalah sebuah entitas jahat yang seharusnya nggak ada di dunia ini. Karena pada dasarnya, setiap orang yang sudah meninggal seharusnya nggak menjadi hantu, alias mereka harus langsung menghadap dengan Tuhan. Yang itu artinya, pasti ada sesuatu hal yang janggal sampai ngebuat arwah Yuko masih tetap berada di dunia ini. Dan sebelum pergi meninggalkan Tachi, Karin pun kembali menambahkan kalau Tachi sebaiknya menjauhi hantu Yuko aja.
自分の苦しみを分かって。 Namun, ketika Tachi sedang kembali untuk mengeringkan tubuhnya, Yuko malah muncul tanpa menggunakan apapun. Tapi ketika Yuko akan kembali menggoda Tachi, datanglah Karin yang segera menghentikan hal itu. Di mana Karin berkata kalau wujud asli Yuko sebenarnya nggak secantik itu. Dan setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja Tachi mulai merasakan sebuah aura yang sangat jahat yang berasal dari Yuko. Setelah menarik Tachi keluar dari sana, Karin pun kembali menjelaskan jika sebenarnya hantu Yuko merupakan adik dari nenek Karin, di mana beberapa tahun yang lalu ada sebuah kutukan yang sudah membuat Yuko berubah menjadi hantu. Setelah menjelaskan kisah itu kepada Tachi, Karin pun segera pergi ke tubuh Yuko berada untuk mencoba menghentikan kutukan itu. Namun secara tiba-tiba dan karena Yuko muncul dengan bentuk yang sangat menyeramkan, langsung membuat Tachi menjadi takut untuk melihat Yuko. Tapi karena Tachi yakin jika Yuko pasti adalah hantu yang baik, secara perlahan tubuh Yuko pun yang tadinya gelap berubah menjadi garis cantik seperti spek ibu Salsa. Namun ketika Tachi akan pergi untuk menyelamatkan Karin di bawah, mereka malah gak sengaja melihat sebuah kuil kecil yang berada tepat di bawah bangunan lab tersebut. Lalu terlihat kalau kuil itu seperti sedang menyegel sesuatu. Namun ketika mereka akan pulang di malam itu, kita pun akan melihat ada seorang hantu lain selain Yuko. Dan pada keesokan harinya, Karin pun memutuskan untuk join ke dalam klub pengusiran hantu yang saat ini sedang dibuat oleh Tachi dan juga Momo. Dan karena itu merupakan sebuah klub baru, ketika di siang hari, Karin segera mengajak mereka untuk melakukan sebuah investigasi yang bertujuan untuk memecahkan misteri dari cerita hantu Yuko. Namun, ketika mereka sedang bersenang-senang untuk memecahkan misteri, entah kenapa Yuko pun malah seakan merasa kesal dengan mereka semua. Kemudian, ketika masuk di sebuah ruangan, mereka nggak sengaja menemukan sebuah petunjuk tentang kisah dari hantu Yuko. Tapi karena hari sudah menjelang siang, Momo dan Karin yang capek memutuskan untuk segera mandi, lalu menikmati kehangatan air di hari itu. Dan agar investigasi itu semakin seru, maka mereka akan melakukan investigasi pada malam hari juga. Karena saat ini, Karin sangat yakin jika Yuko pasti adalah arwah yang sangat jahat, yang mungkin saja sedang membutakan Tachi dengan kecantikannya. Namun, ketika mereka akan semakin pergi jauh, Tachi malah diculik oleh Yuko yang saat ini sedang merasa kesal karena sedari tadi Tachi hanya fokus bermain dengan kedua teman-temannya. Sementara Yuko malah dicampakkan begitu aja. Lalu karena sudah merasa kangen dengan Tachi, Yuko yang kesal segera menyuruh Tachi untuk menyentuh tubuhnya. Akan tetapi, di saat mereka kembali, Karin rupanya sudah ketakutan karena ditinggal sendirian. Singkat cerita, setelah bermain kartu untuk mengisi waktu luang di malam itu, mereka yang udah ngantuk memutuskan untuk segera tidur aja. Namun, karena Yuko masih belum puas bermain dengan Tachi, Yuko segera kembali membangunkan Tachi, lalu mengajak Tachi untuk melihat beberapa misteri tentang masa lalu Yuko. Dan setelah berlari cukup lama, akhirnya mereka pun sampai di sebuah halaman terbengkalai yang terdapat sebuah batu kutukan di sana, di mana katanya batu itu bisa menghabisi seseorang dengan hanya menuliskan nama pada batu tersebut. Tapi ketika Tachi akan menyentuh batu itu, ia pun malah gak sengaja melihat namanya yang ternyata ditulis oleh Yuko untuk ngeprank Tachi. Setelah melihat batu itu, Yuko pun kembali mengajak Tachi ke kolam renang untuk menikmati keindahan malam yang sangat menawan. Dan karena musim panas sebentar lagi akan segera berakhir, sekolah Tachi yang bernama Seiko segera mengadakan sebuah festival seni untuk menyambut musim baru yang akan datang. Dan saat ini, Tachi dan juga Yuko akan membuat sebuah rumah hantu. Dan karena Yuko adalah seorang hantu, maka Tachi akan memanfaatkan hal itu agar rumah hantu mereka bisa mendapatkan banyak pengunjung. Tapi seakan kesal kepada Yuko yang selalu menggoda Tachi, Karin yang cemburu malah mengajak Momo untuk kabur sampai gak sengaja membuat mereka tersesat. Tapi ketika melihat sebuah ruang lab yang ada di sana, Karin pun memiliki sebuah ide di mana mereka akan mengambil sebuah manekin yang ada di sana untuk membuat rumah hantu semakin menakutkan. Tapi ketika melihat Momo yang mulai merasa takut pada ruangan itu, membuat Karin pun langsung memeluknya karena Karin juga sebenarnya sangat takut dengan ruangan yang sepi itu. Dan saat mereka kembali sambil membawa manekin tersebut, ternyata Tachi dan Yuko sudah mulai membuka rumah hantu mereka. Namun ketika Momo dan Karin sudah semakin dekat dengan Tachi,
Tachi, mereka kembali dihadang oleh beberapa teman Momo yang saat ini sedang membutuhkan bantuan Momo dan juga Karin, di mana mereka malah menyuruh Karin untuk menjadi seorang pelayan di festival seni yang sedang berlangsung itu. Dan setelah berhasil memancing perhatian banyak orang di hari tersebut, Karin pun merasa jika dia ternyata bisa menarik perhatian dengan kecantikannya juga. Namun di saat Karin akan melihat wajahnya di kaca, Karin malah menjadi kesal karena wajahnya terlihat sangat mirip dengan Yuko ketika sedang memakai wig panjang. Namun di saat Karin sedang merasa kesal, hantu Yuko pun malah kembali datang yang langsung membuat Karin kabur sampai menabrak Tachi. Melihat Tachi yang akan kembali bertemu dengan Yuko, membuat Karin pun lantas bertanya bahwa kenapa Tachi bisa nggak takut melihat wujud Yuko yang sangat menyeramkan itu. Mendengar hal tersebut, Tachi pun lantas membantahnya dan berkata jika wujud Yuko yang asli tidaklah seram seperti yang Karin lihat. Karena sebenarnya yang membuat Yuko menjadi seram adalah cerita horor yang sudah tersebar yang menceritakan seakan Yuko adalah hantu yang menakutkan. Karena pada dasarnya wujud hantu akan mengikuti apapun yang kita pikirkan. Ah, Yuko-san. Namun di keesokan harinya, datanglah seorang gadis misterius yang ingin masuk ke dalam rumah hantu buatan mereka. Dan pada saat yang sama, Momo pun mulai kembali mendapatkan sebuah cerita mistis yang sedang viral saat ini, menceritakan jika ada seorang iblis bernama Gadis Merah yang selalu mencari tumbal di sekolah mereka. Tapi yang lebih aneh, setelah memasuki rumah hantu tersebut, gadis itu pun seakan gak merasa takut dengan rumah hantu mereka. Dan ketika hari menjelang siang, Yuko pun segera mengajak Tachi untuk mencoba setiap makanan yang ada pada festival seni tersebut. Namun, ketika mereka melewati sebuah ruangan, tiba-tiba saja Tachi merasakan sebuah aura gelap yang membuat semua siswa mulai bertingkah gila dan ingin menangkap Yuko. Tapi ternyata, Yuko yang ingin mereka tangkap saat ini bukanlah hantu Kanao Yuko, melainkan Kirishima Yuko, yaitu gadis yang tadi keluar dari rumah hantu mereka. Lalu sebelum pergi meninggalkan mereka, Kirishima Yuko pun mengatakan jika ia akan segera mengakhiri cerita hantu Yuko tersebut. Dan kemudian kita pun akan sedikit melihat masa lalu Kirishima Yuko, di mana sejak pindah ke sekolah Seiko ini, Kirishima sering diajak oleh teman-temannya karena memiliki nama yang sama dengan legenda hantu Yuko. Sampai di suatu ketika, para siswa pun mendapatkan sebuah kabar jika sang iblis merah sedang mencari tumbal yang bernama Kanao Yuko. Kembali pada masa kini, di mana dari kejauhan datanglah Karin yang segera memberikan berita buruk kepada Tachi kalau para siswa saat ini sedang menahan Kirishima Yuko karena mereka mengira jika dia adalah Yuko yang dimaksud oleh iblis gadis merah. Dan tak lama kemudian datanglah sang iblis merah yang ingin menjemput gadis bernama Yuko. Tapi ketika melihat wajah Kirishima, sang iblis pun menjadi sangat marah karena mereka bukan memberikan gadis bernama Kanao Yuko, tapi malah memberikan Yuko yang lain. Namun rupanya sedari tadi, iblis wanita merah yang sedang mencari Yuko merupakan Yuko itu sendiri. Karena rupanya mereka saat ini sedang mencoba untuk membuat prank untuk membalas para siswa yang sering mengejek Kirishima Yuko sebagai hantu Kanao Yuko. Dan saat tahu akan hal itu, membuat Kirishima Yuko pun langsung berterima kasih kepada Tachi dan juga Kanao Yuko. Namun di suatu hari, ketika Yuko sedang bermain bersama Tachi dan juga Momo, kita pun akan melihat Karin yang sedang melihat sebuah foto peninggalan sang nenek, di mana pada foto itu memperlihatkan sosok hantu Kanao Yuko yang ternyata nggak sendirian. Kembali pada Tachi, di mana saat ini Yuko sedang menunggu Tachi untuk berolahraga bersama. Tapi karena Yuko merupakan seorang hantu, langsung membuat semua orang pun merasa jika Tachi udah gila karena bermain basket sendiri. Bahkan pada jam pelajaran yang sedang berlangsung, Yuko kembali mengganggu Tachi dan mencoba untuk mengajak Tachi melakukan hal bucin. Dan ketika hari menjelang siang, Momo pun segera mengajak Tachi untuk makan bersama seperti biasa karena ia sudah membuatkan bekal yang banyak di hari itu. Akan tetapi, ketika Momo akan menyuapi Tachi, lalu ketika di siang hari, Tachi pun segera menceritakan hal tersebut kepada Karin, di mana Yuko mulai bertingkah aneh akhir-akhir ini. Mendengarkan hal itu, Karin pun lantas menjelaskan sebuah teori kepada Tachi, di mana setelah mempelajari semua tentang Yuko, Karin pun merasa jika Yuko mungkin memiliki sebuah keanehan pada dirinya.
Di mana Karin merasa jika Yuko pasti memiliki sebuah kepribadian ganda karena beberapa waktu yang lalu, ketika Yuko sedang bermain dengan Tachi pada malam hari, Karin gak sengaja melihat sebuah sosok hitam yang sangat mirip dengan Yuko. Dan semenjak di hari itu, Karin pun sangat yakin jika Yuko pasti memiliki dua kepribadian ganda, di mana ada yang jahat dan ada yang baik. Dan benar saja, ketika mereka bertemu dengan Yuko kembali, dari arah belakang muncullah seorang hantu yang berbeda, namun sangat mirip dengan perawakan Yuko. Dan setelah melihat bayangan itu, Yuko pun segera mengajak Tachi untuk kembali melihat batu kutukan tersebut. Dan saat melihatnya lagi, Tachi pun menjadi sangat terkejut ketika melihat nama Yuko yang terukir di batu itu. Dan setelah melihat batu tersebut, membuat Tachi pun menjadi semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada masa lalu Yuko, sampai membuat Yuko bergentayangan dan menjadi seorang hantu. Namun, ketika mereka akan kembali membahas masa lalu Yuko, bayangan hitam itu pun kembali datang dan berkata jika dia merupakan sisi gelap Yuko, di mana alasan Yuko selama ini gak menjadi hantu yang jahat, ia adalah karena Yuko sudah membuang semua perasaan jahat kepada bayangan hantunya sendiri. Tapi semenjak bertemu dengan bayangan hitam kemarin, Tachi pun mulai merasa kalau Yuko mulai berbeda dari biasanya. Hingga di suatu ketika, Yuko dengan sengaja malah mendorong Tachi tanpa alasan yang jelas. Dan yang lebih parahnya, ketika Tachi kembali bertemu dengan Yuko untuk menanyakan alasan Yuko mendorong Tachi, Tachi pun langsung menjadi sangat syok dan terkejut ketika Yuko malah mengatakan kalau dia nggak kenal lagi dengan Tachi. Lalu karena merasa galau, Tachi pun segera curhat kepada Karin kalau Yuko secara tiba-tiba malah melupakan Tachi. Ketika mendengarkan hal itu, Karin pun lalu menyimpulkan kalau Yuko mungkin sedang mengalami amnesia, di mana Yuko mungkin dengan sengaja sudah menghapus beberapa ingatannya sendiri yang membuatnya merasa takut akan sesuatu. Dan mungkin aja Yuko juga nggak sengaja menghapus semua ingatan miliknya sampai melupakan Tachi. Mendengar perkataan Karin, membuat Tachi pun menjadi semakin penasaran dengan apa sebenarnya penyebab kematian Yuko. Lalu agar Tachi nggak merasa sedih, Karin pun segera memberikan semangat kepada Tachi agar Tachi bisa menyelesaikan masalahnya dengan Yuko. Namun ketika Tachi akan kembali, dia nggak sengaja bertemu dengan Momo yang ingin mengajak Tachi makan siang bersama. Tapi ketika Momo akan kembali menyuapi Tachi, dan semenjak kejadian itu, Tachi pun lebih sering bersama dengan Momo, seakan Tachi perlahan mulai melupakan Yuko juga. Ketika di sore hari, Karin pun segera kembali mengajak Tachi bertemu, karena ia ingin menyuruh Tachi untuk segera menyelesaikan masalahnya dengan Yuko. Pada keesokan harinya, ketika Tachi sedang makan siang bersama dengan Momo, datanglah kedua teman Momo yang menyuruh Momo untuk segera pacaran aja dengan Tachi. Lalu ketika mereka pergi, dengan sedikit perasaan yang malu, Momo pun lantas bertanya bahwa apakah Tachi sudah memiliki seseorang yang ia sukai. Dan tiba-tiba setelah mengatakan hal tersebut, Tachi pun langsung mendapatkan sebuah ide agar bisa membuat ingatan Yuko kembali. Kemudian setelah menarik Yuko ke atap sekolah dengan perasaan yang sangat malu, Tachi segera menyatakan perasaannya kepada Yuko, di mana sejak pertama kali bertemu dengan Yuko, langsung membuat Tachi menjadi jatuh cinta kepada Yuko. Dan siapa sangka, setelah mengatakan hal tersebut, ingatan Yuko pun berhasil kembali dan kembali mengingat Tachi lagi. Dan semenjak menyatakan perasaannya, Yuko pun menjadi semakin dekat dengan Tachi. Bahkan saat ini, Yuko malah menyuruh Tachi untuk kembali mengatakan perasaannya kemarin, agar semua orang tahu ya jika Tachi sangat mencintai hantu Yuko. Bahkan ketika pelajaran sedang dimulai, Yuko kembali menggoda Tachi lagi, sampai membuat Tachi malah gagal fokus dan gak sempat menyelesaikan ujian akhir semesternya. Dan sebagai permintaan maaf atas hal tersebut, Yuko segera memberikan sebuah bekal makan siang kepada Tachi yang sudah ia buat penuh hati. Tapi ketika Yuko akan menyuapi Tachi, datanglah Momo yang juga ingin makan siang bersama dengan Tachi. Dan karena sudah membuat Yuko merasa cemburu, Tachi pun segera menghampiri Yuko lagi untuk meminta maaf karena sudah membuat Yuko merasa cemburu. Tapi ketika mereka ke ruang lab, Karin segera menceritakan sesuatu kepada mereka jika kemarin dia sudah bertemu lagi dengan bayangan jahat Yuko, alias kepribadian Yuko yang lain. Dan untuk menghilangkan bayangan itu, Karin pun berkata jika mereka mungkin harus segera mencari tahu tentang penyebab kematian Yuko yang sebenarnya. Lalu ketika hari menjelang sore,
Tachi, Yuko pun segera mengajak mereka semua untuk kembali melihat batu kutukan itu. Siapa tahu mereka bisa kembali menemukan sebuah petunjuk baru yang ada di sana. Namun karena hari sebentar lagi malam, Karin pun memutuskan untuk mengajak mereka pulang aja. Tapi ketika Tachi akan pergi, Yuko pun segera menahannya, seakan Yuko gak ingin sendirian dan kesepian lagi. Namun karena Tachi belum mandi pada saat itu, Tachi pun berkata kalau dia akan kembali lagi pada esok hari. Tapi ketika melihat Tachi yang pergi, perlahan rasa kesepian pun mulai menguasai Yuko. Dan bahkan ingatan masa lalu kelam Yuko mulai kembali secara perlahan, seakan ingin kembali menguasai tubuh Yuko. 思い出したあの時の上がりたくない。私はあなたの痛みが私の痛みを感じて。 Tapi ketika bayangan itu akan menguasai Yuko, datanglah Tachi yang kembali untuk menyelamatkan Yuko. Kemudian Tachi pun segera menyuruh Yuko untuk bersembunyi karena Tachi akan berbicara dengan bayangan Yuko itu. Dan tak lama kemudian, sang bayangan pun muncul lalu menjelaskan suatu hal kepada Tachi jika ia sebenarnya merupakan masa lalu kelam dari Yuko yang selama ini selalu Yuko hapus dari ingatannya. Namun ketika melihat bayangan itu yang akan kembali menyerang Yuko, Tachi pun segera menarik Yuko untuk mengajak Yuko kabur sejauh mungkin. Tapi karena bayangan itu sudah semakin dekat, dan karena Tachi sudah bersentuhan dengan bayangan Yuko, akhirnya Tachi pun bisa melihat sebuah kisah masa lalu Yuko yang selama ini selalu Yuko hapus dari ingatannya. Di mana beberapa puluh tahun yang lalu, Yuko memiliki dua orang adik yang salah satunya bernama Yuka. Di mana pada zaman tersebut, ada sebuah wabah yang sedang menyebar dan berhasil menginfeksi hampir semua orang yang ada. Bahkan di saat itu, adik kedua Yuko yang bernama Aya juga terkena wabah tersebut. Karena hal itu, membuat Yuko pun harus merawat Aya setiap harinya. Tapi agar virus itu nggak menyebar, Yuko selalu melarang adiknya Yuka agar nggak menjenguk Aya. Dan karena larangan itu, langsung ngebuat hubungan di antara Yuka dan Yuko sempat menjadi renggang. Tapi di suatu ketika, Yuko nggak sengaja mendengarkan rapat dari para petinggi desa yang berniat untuk melakukan sebuah ritual yang dipercaya bisa menghilangkan wabah tersebut. Namun siapa sangka orang yang akan mereka jadikan sebagai persembahan pada ritual itu adalah salah satu keluarga dari Yuko. Tapi karena Yuko nggak sengaja menjatuhkan sesuatu, langsung ngebuat mereka dikejar oleh para petinggi desa. Dan benar saja, pada keesokan harinya, Aya pun malah diculik untuk dijadikan sebagai persembahan pada ritual tersebut. Mengetahui hal itu, Yuko pun segera berlari dan mencoba untuk menghentikan perbuatan mereka. Tapi yang lebih parahnya, mereka malah melempar Yuko agar dijadikan sebagai persembahan yang baru. Karena Yuko memiliki tubuh yang lebih sempurna ketimbang Aya. Dan karena kaki Yuko sudah terlanjur encok, membuatnya gak bisa melarikan diri ketika iblis yang ada pada ritual itu mulai keluar untuk mengambil tubuh Yuko. Jadi ternyata, alasan Yuko selama ini selalu menghapus ingatannya, ya karena ingatan masa lalu Yuko sangatlah begitu kelam, sampai membuat Yuko sangat ingin untuk melupakan semuanya. Namun ketika Tachi udah kembali sadar lagi, Yuko pun menjadi sangat terkejut ketika melihat masa lalunya yang ada dalam tubuh Tachi. 昔の私の記憶。 Dan di saat yang bersamaan, Yuko pun perlahan mulai nggak bisa melihat kehadiran Tachi lagi, seakan Yuko mulai melupakan Tachi secara perlahan. Dan semenjak di kejadian itu, Yuko pun udah gak bisa melihat Tachi lagi. Mengetahui hal tersebut, Karin pun mulai menyimpulkan jika alasan Yuko nggak bisa melihat Tachi lagi, mungkin karena saat ini masa lalu Yuko sudah berada pada tubuh Tachi. Dan karena hal itu, membuat Tachi pun mulai dilupakan oleh Yuko, karena sedari awal, Yuko memang selalu menghapus ingatan lama. Tapi karena gak ingin melihat kisah cinta di antara Yuko dan Tachi berakhir, Karin segera menyuruh Tachi untuk mencari sebuah cara agar bisa membuat Yuko kembali mengingat Tachi lagi. Lalu pada suatu malam, di saat Yuko mulai merasa kesepian lagi, datanglah Karin yang segera mengajak Tachi untuk bertemu dengan sang nenek yang merupakan kepala sekolah SMA Seiko. Lalu ketika sampai di sana, Tachi pun menjelaskan jika dia juga bisa melihat hantu Yuko, yaitu kakak dari nenek Karin tersebut. Tapi ketika mendengarkan hal itu, sang nenek pun segera menyuruh Tachi untuk menjauhi Yuko saja karena beliau yakin jika Yuko adalah arwah gelap yang sangat ingin melakukan pembalasan. Tapi Tachi pun lantas membantah hal tersebut dan berkata jika Yuko adalah
adalah hantu yang cantik dan bahkan sangat baik. Lalu ketika mendengarkan hal tersebut, sang nenek pun segera menyuruh Tachi untuk mengambil sebuah lonceng milik Yuko pada sebuah pohon terbengkalai. Siapa tahu itu bisa ngebantu Yuko untuk kembali mengingat Tachi lagi. Dan saat Tachi kembali menemui Yuko, Tachi pun mulai menghancurkan semua barang yang ada, berharap jika Yuko bisa menyadari keberadaannya. Dan siapa sangka, dengan menggunakan lonceng dan cara itu, Yuko pun bisa kembali melihat Tachi. Namun kebahagiaan itu nggak bertahan lama ketika bayangan Yuko kembali muncul untuk mencoba menguasai Yuko lagi. Tapi Tachi pun lantas menghentikannya, lalu mengatakan jika mereka berdua seharusnya saling bersatu. Karena pada dasarnya, bayangan jahat Yuko adalah bentuk emosi dari Yuko itu sendiri dan bahkan masa lalunya. Lalu secara tiba-tiba, Tachi pun berkata jika ia sangat mencintai mereka berdua. Dan ketika mendengarkan hal tersebut, akhirnya sang bayangan pun mau bersatu dengan Yuko lagi. Beberapa minggu kemudian, kepolisian pun sudah mulai mengamankan tubuh Yuko agar bisa dimakamkan dengan baik. Dan bahkan saat ini, Yuko udah bisa menerima kenangan masa lalu yang pahit tersebut. Kemudian, karena saat ini masalah Yuko sudah selesai, ia pun memutuskan untuk mengajak Tachi berkencan dan menghabiskan waktu bersama. Ya, karena saat ini mereka udah gak perlu lagi mencari penyebab meninggalnya Yuko. Dan ketika hari semakin siang, Yuko segera mengajak Tachi ke sebuah pohon untuk melihat pemandangan awan pada musim dingin. Dan karena saat ini sekolah udah pada sepi, Yuko pun bisa dengan mudah melakukan hal bucin dengan Tachi. Tapi di saat Yuko akan memberikan suapan pertama kepada Tachi, Hai. lalu setelah kejadian itu, sikap Yuko pun mulai kembali dingin. Dan secara tiba-tiba, Yuko mengatakan kalau mereka harus segera berpisah. Karena setelah urusan duniawi Yuko udah selesai, maka nggak ada alasan lagi untuk Yuko tetap berada di kehidupan nyata. Tapi ketika mendengarkan hal tersebut, Tachi pun langsung menjadi sangat terkejut karena perpisahan mereka sebentar lagi akan segera tiba. Tapi di saat Yuko akan meninggalkannya, Tachi pun segera berteriak sekuat mungkin. 私以外に幽霊って見た子に幽霊なんて存在しないの。どうしてですか。最後だもの。 Karena Tachi masih ingin terus bersama dengan Yuko sampai Yuko benar-benar pergi dari kehidupan nyata. Dan walaupun Yuko sudah menolaknya, namun Tachi pun berkata kalau dia akan tetap bersama dengan Yuko sampai Yuko benar-benar pergi dan menghilang. Dan sebelum hal itu terjadi, mereka pun segera duduk di ruang lab lama untuk mengenang pertemuan pertama mereka di sana. Tapi sebelum Yuko benar-benar menghilang, Yuko pun segera mengajak Tachi untuk melakukan caplokan yang terakhir kalinya. Beberapa bulan kemudian, sekolah mereka sudah direnovasi dan Tachi akan segera menjalani kehidupan barunya. Tapi ketika Tachi akan kembali untuk menutup ruang lab lama mereka, やっぱり春が心残りでもうすごくって。